Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dalam Islam, kaitannya dengan kurva penerimaan dan efisiensi biaya. Jadi kurva penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan produksinya. Ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen. Yang pertama itu adalah penerimaan total atau total revenue. Total penerimaan perusahaan dari hasil penjualan produksinya atau output, atau hasil perkalian antara jumlah produksi yang terjual dengan harga jual produk. Yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu penerimaan perusahaan per unit produksi yang mampu dijual oleh perusahaan atau harga jual produk per unit. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan dari penerimaan total yang disebabkan pertambahan penjualan satu unit produk atau output. Kemudian hubungan antara penerimaan total dan penerimaan rata-rata serta penerimaan marginal ini bisa digambarkan dalam dua model, yaitu satu, kurva permintaan menurun, yang diasumsikan bahwa kurva permintaan yang dihadapi oleh produsen adalah menurun, yang berarti bahwa ia bisa menjual lebih banyak output hanya dengan menurunkan harga jual. Yang kedua, kurva permintaan horizontal, di mana keadaan produsen menghadapi kurva permintaan yang horizontal, di mana terjadi pada suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, yang berarti bahwa harga jual per unit yang diterima produsen tetap, berapapun volume output yang dijual. Kemudian tentang efisiensi biaya dalam produksi, menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. Yang pertama, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama, dilakukan dengan membandingkan antara biaya total sistem bunga dengan biaya total bagi hasil. Biaya total sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total bagi hasil. Ya. Kemudian untuk yang kedua, optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Jadi untuk hal ini dengan menggunakan total biaya, kurva total biaya sistem bunga dibandingkan dengan kurva total biaya sistem bagi hasil. Ya. Yang ketiga adalah skala ekonomi. Sebelumnya telah diketahui bahwa biaya produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien. Kemudian untuk melihat bagaimana pengaruhnya pada skala ekonomi, maka dapat dilakukan analisis dengan menggunakan kurva penerimaan total. Kurva penerimaan total ini membandingkan antara penerimaan total sistem bagi hasil dan penerimaan total sistem bunga. Penerimaan total pada sistem bagi hasil akan berputar secara jarum jam, sementara penerimaan total pada sistem bunga akan tetap pada tempatnya. Untuk melakukan analisis ekonomi dapat dilakukan dengan menarik titik yang mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan penerimaan total. Ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya produksi pada sistem bagi hasil lebih efisien dan juga mampu mendorong produsen untuk berproduksi pada skala ekonomi yang lebih besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.